Oke. Oke, mulai. Baik, salam biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat Yayasan Asa Timur Indonesia. Jadi di siang hari ini kita akan ngobrol dengan Kak Amri. Nama tak Muhammad Amri. Iya, Di Facebook saya cari, tapi akun lamanya saya dapat. memang itu di Facebook satu Ji. Satu Ji. Tidak pernah tuh ganti-ganti. Tapi tidak pernah aktif. Kadang-kadang kalau mau belanja, Oh, baru pakai Facebook. Ya. mau beli apa gitu barang-barang elektronik bekas, nah baru pakai Facebook. Ini Kak Amri ini saya kenal waktu di LMPI. Sebelum di LMPI tidak pernah berinteraksi sih. Belum. Belum. Nanti deh. Situ topik ketemu. LMPI baru ketemu. Ah, Nah, hari ini kita mau ngobrol dengan Kak Amri dengan tema membedah konflik yang dipelihara dengan organik. Kenapa kami mengambil tema itu? Karena Kak Amri ini lulusan UGM, Magister Resolusi Konflik. ya. Bisa di dulu perkenalan diri dulu. Oh ya. Kalau saya, nama panjang saya tuh Muhammad Amri. Biasa memang dipanggil Amri. Kalau saya memang basicnya tuh di awal psikologi Unhas, di psikologi Universitas Hasanuddin. Terus setelah itu lanjut magister perdamaian dan resolusi konflik di Universitas Gajah Mada. Seperti itu. Nah, terus sekarang malah bekerja di praktisi telemanajemen dan OD di perusahaan swasta di Makassar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang saya tahu di sangkatan, saya kan bilang kita sangkatan sama saya, Ya. sudah 1-2 tahun lah. Dan saya agak unik kemarin pada saat saya tahu kita itu ambilnya konflik, Ya. resolusi konflik. Kenapa? Karena kita kan sekjen YLMPI. Ya, Saya pasti bilangnya ini orang ini bakalan dia serius di dunia psikologi seperti itu. ya. Tapi pas saya dapat informasi loh, kok ambilnya resolusi konflik? Kenapa itu? Nah, kan kalau psikologi itu dari awal saya fokus di sosial politik sebenarnya. Sosial politik. Sosial politik. Nah, terus kemarin sempat daftar itu di Universitas Gajah Mada, kan ada beasiswanya di pasca sarjana ya, tapi memang ada beberapa jurusan yang terbatas seperti itu. Nah, saya ambil yang paling relate dengan penelitian saya sebelumnya terkait dengan pengaruh nasionalisme terhadap perilaku prososial di mahasiswa misalnya begitu. Nah, terus saya daftar, kan layaknya orang yang baru lulus ya, biasa coba dulu. Itu yang lulus beasiswa dapat juga di situ, dikasih beberapa benefit juga dari kampus, bisa magang juga di kampus, tawarannya menarik. Terus secara kurikulum juga saya baca silabusnya kan, silabusnya dan sebagainya ya menarik. Terus saya coba bikin portofolio diri, terus apa yang akan saya lakukan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Terus ternyata diterima gitu dari sana. Ya udahlah, kita cocok, gas pol gitu. Berarti bisa dibilang resolusi yang kita ambil magister ini adalah yang pilihan tak jauh banget sih. Iya, pilihan sendiri. Bahkan tidak jauh dari psikologi. Iya, karena teori-teori dasarnya sebenarnya teori-teori itu dipakai, Maslow. Oh iya. Ada teori konflik sosial, Iya, kurang lebih yang kayak gitu. Maksudnya kan paling konteksnya saja disesuaikan dengan kita melihat lebih luas lagi, nggak cuma dari teori-teori perilaku, tapi ngeliat lagi teori-teori politik, teori sosial, HI malah. Jadi isunya lebih luas gitu. Isunya lebih luas, tapi secara teori dasar tapi kurang lebih sama. Saya punya teman juga nih di UNM. Kayaknya dia ambil di Unhan. Dadang mungkin kita tahu. Oh, Universitas Pertahanan. Iya, kayaknya dia perdamaian, saya lupa apa itu. Ya. Di sana ada juga memang Perdamaian. Nah, karena saya menganggap bahwasanya Kak Amri expert lah. Bah. Enggak sih saudaranya. Terkait tema yang akan kita bahas. Pertanyaan pertama saya kan taunya kalau konflik kan bisa saya searching di Google. Iya. Pengertian sederhana. Nah, kita ini konflik itu sebenarnya apa?
konflik ya. Iya. Konflik sebenarnya ya pada dasarnya sebenarnya kalau konflik itu lebih melibatkan urusan interpersonal antar manusia ke dengan manusia lain dan sebagainya, dan itu erat kaitannya dengan tujuan gitu. Misalnya saya sama Asmar gitu. Ya. Asmar punya tujuan, saya punya tujuan gitu. Tujuan kita beda. Ya. Nah itu biasa itu jadi ada potensi menjadi konflik gitu. Kayak gitu. Tapi tidak selamanya tuh konfliknya negatif gitu, bisa jadi positif juga. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Kalau dibanding dengan masalah kan ada itu bedanya dengan masalah. Ya. Masalah itu sifatnya lebih ke teknis, kayak misalnya kita tujuannya kayak begini, kan kita punya tujuan sama-sama. Ya. Ternyata tengah jalan ada masalah teknis dan sebagainya, bukan lebih dalam kalau konflik. Oh. Melibatkan emosional di dalamnya kalau konflik dibanding dengan masalah. Masalah kan dosen gitu kan. Iya. Tapi kalau konflik dia lebih melibatkan faktor manusianya gitu, emosional. Oh iya. Berarti kalau masalah teknis, lebih ke teknis, konflik ke lebih urusan interpersonal, lebih melibatkan emosi, faktor manusia gitu. Kayak gitu Ki. Ini berarti kalau anggaplah kita punya satu tujuan, saya punya mau capai A, ada sesuatu di tengahnya, itu masalah. Iya kurang lebih kayak gitu Ki, lebih ke teknis. Misalnya kita ada di KPI kita masing-masing. Ya, Asmar targetnya seperti ini, targetnya 10 misalnya. Ternyata di tengah jalan tidak bisa sampai 10, kayak gitu toh, dan sebagainya. Itu lebih ke teknis Ki, tidak terlalu melibatkan urusan emosional, paling lebih ke strategik dan sebagainya kita perbaiki kan dan sebagainya. Lebih ke gitu gimana? Kalau masalah, kalau konflik dia lebih ke misalnya saya coba ambil konflik desa dan sebagainya tuh biasanya itu lebih ke pembagian akses terhadap air atau akses terhadap hak-haknya petani dan sebagainya, itu biasanya yang sulit mereka dapatkan. Nah itu bisa menimbulkan konflik. Kenapa? Karena ada perbedaan dua kelompok gitu. Satu dia mau menguasai air ini, yang satunya nggak bisa dapat akses ke sana. Lebih ke gitu Ki kalau yang saya tangkap. Nah konflik dengan masalah gitu lebih dalam Ki lah yang dalam kalau konfliknya ya. Tapi artinya tidak ada konflik kalau sendiri, Ji. Masalah berarti itu kalau sendiri. Ya bisa jadi. Iya. Lebih interpersonal Ki kalau konflik. Maksudnya, tapi setahu saya ada memang konflik-konflik juga yang lebih ke konflik batin dan sebagainya. Cuman kan kita ambil lebih luas saja loh. Iya. Ini kan kami tertarik bahas mengenai konflik karena kita kan tahulah kampusku bagaimana. Ada isu yang itu, bahkan bisa dibilang kalau ada lagi mau pengawasan keuangan, terjadi lagi ada konflik di dalam. Ya. Bahkan orang bilang ini sebenarnya dipelihara ini barang ini. Nah, saya berpikir ternyata kayaknya ada yang konflik memang organik. Ya, ada memang yang orang yang pelihara Ki. Iya. Ini yang mau saya tanyakan ini, apakah memang yang asumsi saya memang benar adanya atau bagaimana? Nah, sebenarnya perlu dibedakan kita secara yang saya tahu yang konflik dipelihara dan organik itu bedanya. Kalau konflik yang dipelihara itu biasanya itu berlangsung lama Ki. Dan berulang. Ya. Biasanya gitu. Biasanya lebih dalam Ki Mar. Itu dia lebih melibatkan sejarah sebelumnya kayak gimana toh? Ya. Sejarah mungkin agama mungkin. Nah, lebih dalam Ki. Kalau contoh sebenarnya yang paling gampang itu Israel Palestina sebenarnya konflik yang dipelihara pada saya bukan dia pelihara yang sengaja dipelihara tapi lebih ke definisinya itu memang berlangsung lama Ki, dan lebih kompleks gitu. Berulang Ki. Sudah pernah kerjasama damai, kembali lagi naik lagi eskalasinya dan sebagainya. Kalau yang organik itu biasanya lebih simpel Ki, dan lebih lebih mudah Ki ditemui, lebih mudah diselesaikan dan sebagainya. Dan itu kayak misalnya tadi saya bilang yang konflik desa itu, desa misalnya ada satu sumber mata air ada 2 desa ini. Nah ternyata ada satu desa itu tidak ada aksesnya ke air itu, satu ada gitu. Nah itu kan masih lebih simpel, kita bisa lihat Ki, berarti mungkin bisa diatur ini airnya mungkin kayak gimana toh, lebih tidak sedalam yang tadi itu yang melibatkan sejarah dan sebagainya. Nah, tapi kalau kau ambil yang konteks yang kampus misalnya yang tawuran kayak gitu kan. Sebenarnya
mungkin ada di kampus lain juga toh. Nah, itu bisa jadi kalau kau lihat ada tanda-tanda begitu lama Mi prosesnya berulang gitu terus. Nah, itu berarti bisa jadi salah satu konflik yang dipelihara gitu ya. Kalau organik itu cenderung lebih mudah sih diatasi. Selama ada komunikasi terbuka nah. Berarti konflik yang organik itu bisa dibilang akan bisa ada anunya, bisa diselesaikan begitu. Semua bisa Ji, cuman masih lebih simpel istilahnya toh dan waktunya lebih cenderung dalam aja gitu. Ya, Bukan yang berulang. tadi kan kita angkat contoh untuk yang organik yang kayak air. Iya, Sumber air. Mungkin paling gampang, desa satu yang awalnya aman Ji, tiba-tiba kekeringan, akhirnya dia mau ambil juga itu akses air. Bisa selesai. Karena organiknya mungkin diakibatkan karena musim kekeringan. Bukan karena kekeringan. Beda gitu. Oh, iya. Kelangkaan namanya. Kelangkaan. Jadi bisa ini. Ada satu mata air, bisa dua desa. Ya. Ada satu sumber air. Desa A itu dia punya akses lebih ke air. Ada. Nah, ini Mi biasanya jadi sumber konflik kayak misalnya loading gitu. Sambungnya nanti. Kita sambung. Ada hilang dulu ini. Kesun. Nah, goyang. Ya. Bisa. Nah. Jaringan ini. Ai. Coba jaringan kok. Bisa aja. Telkomsel kita. Iya, Berapa nih? Telkomsel. Pakai jaringan. Lagi di sini dulu. Nanti kita sambung. Oh iya, Di. Nah, Sandinya A besar. Amri Ji, tapi I-nya 5. 2, 3, 4, 5. Oh, berarti terkat kita di Borang Iya, jadi. terkat. Halo. Berarti itu selama ini artis-artis Bintan juga kendalanya. Iya. Nah, ini namanya masalah. Oh ya, teknis. Teknis, Ya. Ji. Kok mau gini? Kita ternyata enggak bisa, Ki. Iya. Kalau tujuan dari kita, Iya. masalah namanya nih. Tapi bukan Ki konflik. Toh, Ya. kami. Iya. Jadi teknis, Ji. Masalah. Ya. Tapi ini tidak bisa jadi konflik. Apa? Tidak bisa jadi konflik ini. Tidak bisa. Kalau tiba-tiba ya, kabar langsung jaringan. Nah, misalnya kayak tadi tuh orang nih. Sorry pemirsa ini terpotong tadi jaringan. Ada yang potong lagi. Nah, kecuali tiba-tiba kau pergi, Ya. terus jadi konflik karena urusannya berdua lagi. Oh. Interpersonal gitu. Personal kayak. Kayak gitu gitu. Ah, gabungin lagi. Ya. Dulu sebelum yang tadi kami bahas tadi jaringan jelek dan ini dibilang masalah. Ini masalah Ki. Ya. Nah, jadi konflik kalau bisa tiba-tiba kau pergi. Karena beda milih tujuan tak? Kamu tujuannya ini, saya tujuannya pergi. Ya gitu Ki. Tapi kan sama itu tujuan tak mau Ki mau Ki sama-sama live dan sebagainya, tapi karena jaringan, teknis apa semuanya. Nah, jadi masalah Ki. Kayak gitu Ki, enggak melibatkan emosional, enggak terlalu melibatkan emosional gitu. Kita gitu. Berarti banyak di kantor ini bukan konflik. Masalah ya sebenarnya. Nah, Masalah itu. tapi bisa jadi kantor misalnya kita itu nih saya pergi Kak. Beda nih tujuanmu toh. Saya beda lagi tujuanku, Iya. muka keluar, muka pergi. Nah, konflik gitu. Aduh, ya dengan. Ya, kita lanjut tadi. Yang pembahasan tak mengenai ada mention tadi terakhir di tawuran sebelum jaringan jelek. Gimana tadi tuh? Apa nilai tadi tuh? Tawuran. Oh. Banyak di kampus yang lain juga. Nah, itu konflik organik tuh sama yang dipelihara itu di bedanya. Kalau kalau yang dipelihara itu
Kini itu lebih lama sih, konfliknya berlangsung lebih lama tuh dan berulang gitu. Itu tuh terus sih, makanya itu dibilang dipelihara. Tapi kalau organik, kalau organik dia cenderung lebih simpel konfliknya, bukan simpel dalam artian anunya nah. Semua konflik maksudnya setelah berkelahi dibilang simpel tapi lebih tidak terlalu dalam, tidak melibatkan sejarah, agama dan sebagainya. Lebih ke dan waktunya lebih cepat sih. Yang lebih cepat. Tidak berulang di konflik. Itu bedanya. Nah, kalau kita ambil konteks yang itu di kampus, Iya. tawuran ya bisa jadi dipelihara karena kan berulang toh dan lama. Kayak gitu. Tapi kalau ngambil contoh realnya ya itu Israel Palestina. Jelas berapa kali nih kerja perdamaian tapi terus berulang-ulang terus. Ini beda cepat lebih atau tidak? Apa? Enggak sih kalau saya. Sama. Kayak gitu, bro. Kayaknya bakalan terputus-putus terus itu deh. Tapi Aman gitu kalau terus. aman sih. Atau sambung langsung nih. Oh, iya, mau langsung isi itu. Sebentar. Lempar-lempar gitu. Tersave nanti nih. Ya. Aman-aman. Ya sudah tadi jelek jaringan. Sudah dibahas. Saya sudah mulai mengerti. Masalah cenderung ke teknis. Yang teknis dan bisa diatasi. Konflik juga bisa diatasi. Kalau kita kan tadi singgung sedikit mengenai Israel Palestina, ya. Saya tidak mendalami, tapi saya juga bingung. Ini konfliknya entah apa begitu, apakah agama atau politik atau bagaimana? Atau dipelihara memang, dan kalau dipelihara itu gimana maksudnya itu? Israel Palestina dipelihara. Israel Palestina atau kan itu banyak sekali perspektifnya. Tergantung kita mau lihat dari mana Ki. Karena kan bukan dipelihara, nah, maksudnya konflik dipelihara bukan berarti disengaja dipelihara, tapi lebih ke penamaan, naming gitu. Naming bahwa ini konflik itu berlangsung lama dan berulang gitu. Terus sudah kalau diambil konteks Palestina sama Israel, nah saya coba ambil perspektifnya Pak Galtung, Galtung toh, ya. Dia kan bilang ada 3 bentuk kekerasan gitu. Ada namanya kekerasan langsung yang kayak dipukul langsung, di rudal gitu, kayak gitu kan, kekerasan langsung. Tapi sebenarnya di bawahnya itu ada lagi namanya kekerasan yang tidak terlihat, kayak misalnya kekerasan struktural sama kultural gitu. Struktural kayak aksesnya terhadap makanan dibatasi, aksesnya terhadap air dibatasi. Jadi ada satu yang betul-betul disengaja gitu. Disengaja bahwa paling tidak ini aksesnya gitu terhadap makanan dan hak-hak dasarnya itu tidak ada, supaya dengan maksud si pihak sebelah ini hancur sendiri gitu tanpa diapa-apain kayak gitu. Dan itu gimana? Nah terus yang kedua ada kekerasan kultural, itu lebih ke kayak misalnya upaya mematikan karakternya, kayak misalnya selalu kayak misalnya dari pihak Israelnya selalu bilang Hamas dan sebagainya bahwa mereka menyerang duluan. Itu kan salah satu bentuk bagaimana dia membentuk opini toh lewat salah satu bentuk kekerasan kultural dibentuk sih. Maksudnya dia sengaja membentuk itu, bukan secara alami tapi dia sengaja membentuk itu. Nah itu kan bentuk kekerasan. Kalau ngelihat Galtung itu 3 bentuk kekerasan ada semua di sana gitu. Gitu toh. Saya nggak melihat ini kayak ini konflik agama atau apa, tapi saya coba ambil perspektifnya Om Galtung. Itu bapak perdamaian sebenarnya, bukan konflik. Perdamaian. Dia pertama yang ini terkait dengan studi perdamaiannya toh. Kayak gitu Ki. Kalau saya lihat dari itunya Ki, dan semua ada di sana bentuk kekerasan. Jadi kalau mau meriset semua bentuk di sana paling banyak gitu, data bisa lihat. Berarti tadi ada kekerasan fisik, struktural yang dibatasi akses makanan dan lain. Kemudian ada kultural ini kayak ini Hamas begini, ini Hamas contoh aja nah gitu. Bentuk ini kayak membentuk prejudice Ki. Dia bagaimana caranya membentuk prasangka biar menjadi lebih kultural gitu. Oh memang dia kayak gitu orangnya, begitu orangnya. Nah kayak gitu Ki.
Nah, saya kan berangkat dari sini, di kepala saya itu konflik yang dipelihara adalah ada memang orang rawat nih, dan atau caranya mana hidupkan lagi. Kalau itu bisa jadi ada, cuman kan kita butuh pendalaman lagi tuh kalau itu. Seperti itu. Kalau yang dipelihara bisa jadi ada. Cuman Atau itu bukan konflik itu, misalnya anggaplah saya seorang punya jabatan lah. Nah, kemudian sekolahku ini mau di audit keuangan. ya Saya suruh nih anak tawuran di bawah begitu. Apakah itu termasuk konflik itu yang dipelihara? Pas berkelahi geng A dan geng B. kalau dia berlangsung lama kalau berlangsung lama ini konfliknya tuh yang langsung Iya. dan juga berulang gitu terus ya bisa jadi. Cuma kalau dalam pengertian untuk paham ya maksudmu, Ya, ada ya. beberapa orang yang kayak sengaja ini supaya konflik. Ya gitu. sengaja supaya berkelahi di Sengaja, bawah. Iya bisa Supaya- jadi ada. Bisa jadi ada yang kayak gitu. Kayak misalnya saya contoh ambil yang saya pahami nah, kalau Ya. itu kan saya kurang terlalu paham yang apakah betul-betul ada, tapi Ya. contoh kayak gini. Ya. Kata yang Laut Cina Selatan itu yang selalu di sini apa di Asia Tenggara itu. Ya. Cina tuh selalu mau klaim Lain. Taiwan sama Laut Cina Selatan itu, padahal itu secara teritori bukan dia yang punya, tapi sengaja mau kayak dalam status quo namanya tuh selalu ada kayak percaya mau konflik dan sebagainya. Nah kenapa? Karena bisa jadi ada memang sumber daya alam yang dia mau kuasai di situ dan sebagainya. Nah itu kan dia secara tidak langsung konflik itu menguntungkan gitu ya. Memang ada yang seperti itu. Secara tidak langsung itu ada beberapa pihak itu sengaja ada konflik untuk keuntungan pribadinya, keuntungan kelompoknya tuh. Contohnya Cina itu kenapa dia selalu tidak pernah kita sampai menembak langsung atau apa, selalu kayak tarik ulur. Betul-betul. Tidak pernah kayak mau berbenturan langsung. Tapi kan kalau dilihat dari konflik itu kan posisi ada konflik dan sebagainya, tapi belum sampai konflik langsung, kekerasan langsung dan sebagainya. Belumnya sampai yang terlihat sekali gitu. Ada yang kayak gitu. Mungkin kalau konteks yang dari kampus itu bisa jadi ada juga yang kayak gitu sengaja. Atau di kepala saya ini saya tangkapnya, mungkinkah ini minta maaf sebut negara ini. Anda paham itu? Ya. Mungkinkah ini tarik ulur supaya nanti misalnya 50 tahun ke depan anak cucunya mereka nih jadi terbangun nih kultur bahwa Indonesia ini mau rebut tanahnya, padahal awalnya kan punyanya di Indonesia. Ya bisa jadi. Ya, jadi begitu jangan tanyanya. Oh iya. Coba kita cari-cari artikelnya toh. Iya. Ini banyak. Oh ya, itu jadi kalau terkonflik bilang aku juga bukan nggak praktisi konflik sebenarnya atau yang lebih dalam sebagainya, tapi memang belajar teori-teori konflik dan sebagainya. Cuman kalau kayak gitu kita bisa analisis kenapa dia kayak misalnya dari perspektif apa kita ambil toh. Iya. Sebenarnya. Tapi kalau mau tahu yang gitu bisa lebih dalam cari artikelnya. Tapi bisa jadi. Intinya adalah kelompok biasa atau kelompok atau individu yang dia tetap posisi konflik ini supaya ada keuntungan-keuntungan yang diambil gitu, entah secara wilayah atau secara sumber daya atau apapun gitu. Ada. Nah kalau misalnya saya orang Jati nih mau belajar di kita ini, kalau mau menciptakan konflik, apa stepnya itu atau apa tahap yang harus saya lakukan? Ciptakan kelangkaan. Contoh, mau kau bikin konflik di mana lah? Di kampung saya contoh, di kampung di desaku, iya. Apa di sana sumber mata pencariannya paling utama? Ada nelayan, ada cengkeh, ada Nelayan tuh, anggaplah nelayan tuh. Iya, nelayan. Nggak usah Miko langsung ke dianya, kurangi saja aksesnya terhadap alat-alat kapal. Iya, solar, hilangkan solar semua di kampungmu. Nggak usah Miko pergi pukul apanya, canda langsung itu. Iya. Baru nggak mesti maksudnya nggak mesti kau muncul tuh kalau begitu. Lewat mana mau lagi di belakang layar, hilangkan solar di kampungmu itu mau. Bagaimana kalau tidak kacau di kampungmu langsung, nggak ada peri berlayar apa? Ciptakan kelangkaan. Bayarnya. Sorry, sempat ada mau rumus menciptakan kelangkaan. Sama kayak COVID kemarin, kenapa langsung tiba-tiba kayak banyak konflik mana-mana tuh waktu COVID. Ada kelangkaan di dalam
kebutuhan terhadap rumah sakit meningkat tapi aksesnya sedikit Ki. Sedikit rumah sakit, terjadi kelangkaan di akses kesehatan. Makanya kacau gitu rumah sakit, karena banyak demand, banyak orang yang mau masuk tapi sedikit kamar, sedikit alatnya, sedikit masker, karena tiba-tiba meledak gitu tuh. Makanya yang stabil, makanya kemarin itu caranya itu bukan makanya kalau ada konflik kayak gitu bukan kayak diturunkan supaya polisi atau apa untuk redam kayak pukul orang, suruh mundur pulang dan sebagainya. Tidak, tapi aksesnya rumah sakit di banyak, hotel jadi rumah sakit, pabrik masker langsung banyak. Nah, karena kalau banyak itu ndak berebut orang, istilahnya ndak berebut karena itu berebut gitu terhadap makanan, logistiknya diperbanyak, karena orang tinggal di rumah tidak produktif gitu. Kayak gitu Saya tunggu dulu bagus share-nya, baru saya tanya lagi. Gitu kita jangan diikuti guys. Waktu tiba-tiba di kampung mau bikin konflik, kau bakar semua kapal di sana kan Nggak ada mie tapi sebenarnya solar itu solar kasih hilang semua solar di kampung. Atau kasih sedikit kalau sedikit baku rebut gitu, berkelahi antar para-paranya. Jadi tadi Kamris jelaskan bahwasanya untuk menciptakan konflik itu paling utama menciptakan kelangkaan. Itu berarti sudut pandangnya yang dipakai kalau ada konflik yang sudah lama, dasarnya adalah apa yang diperbutkan, apa yang langka. Iya, apa yang diperbutkan. Sama kayak contoh konteks. Harus pakai konteks kalau begini, Pak. Nggak bisa bilang konflik ini pasti karena ini. Kalau teorinya kita seperti itu teorinya toh. Iya. Berarti kita cari apa yang langka di sini gitu. Ini pertanyaan bodoh sebenarnya ini. Apa? Tapi kan jelas jawabannya, tapi tidak apa-apa saya tanya lagi. Ini kan orang kan menciptakan keuntungan. Dia ciptakan konflik karena ada keuntungan yang dia dapat. Tapi apakah memang kenapa begitu? Orang mau menciptakan konflik begitu? Sama sebenarnya konteks bisa dilihat ini, Bar. Maksudnya mau kok kayak dalam posisi apa kayak misalnya yang jauh-jauh toh. Kalau sini kan sebenarnya banyak di dekat kita bisa analisis toh. Kita coba jauh-jauh lah kayak Palestina Israel. Kira-kira apa dia mau ambil? Wilayah. Wilayah. Misalnya kalau di kampus mau apa? Kalau misalnya lagi jabatan. Apa kiranya? Jabatan. Ada satu posisi rektor misalnya toh. Iya. Tapi yang mau 5 orang. Ya, langka. Konflik ini 5 orang, langka posisi kecuali 5 posisi rektor 5 orang, kira-kira konflik atau tidak? Enggak ya? Iya, karena dibagi-bagi kita satu-satunya tuh. Iya. Kayak gitu, dibagi-bagi kita satu-satunya. Karena ada kelangkaan posisi gitu. Nah, kalau di tempatmu coba cari apa kelangkaannya. Saya ini muncul di kepala saya, berarti agak mengkhawatirkan kalau memang ada orang yang punya kuasa dan lain-lain. Tapi dia ini mau menciptakan konflik bukan karena mencari keuntungan, tapi memang kelainan psikologis gitu. Beda lagi tuh. Karena ada orang berkonflik. Ada orang berkonflik bukan karena kelangkaan. Ya, kayak remaja. Remaja dari kelangkaan itu mau pukul orang. Iya. Ya gitu tuh. Iya. Nah, berarti kan ada masalah sih, ada sendernya dapat. Nah, karena itu quarter life krisisnya pencarian jati diri kan bukan karena kelangkaan tuh. Memang karena karena musuh remaja kan yang begal-begal begitu. Ada juga yang begitu. Dan kita coba konflik interpersonal tuh yang begini. Berarti tadi kalau rumusnya adalah kelangkaannya yang dilihat, akarnya. Iya, akarnya kan biasanya kelangkaan. Apa ada enggak lain? Misalnya setelah itu apalagi yang mesti diperhatikan? Sikap dan behavior. Sikap itu kayak ini ada kecurigaan-kecurigaannya dan sebagainya. Kan ada 3 tuh, Mar. Ya. Kalau dari Galtung itu konfliknya. Attitude toh, sikap, behavior, perilaku, sama ini yang konstruktif itu yang kelangkaannya itu kondisi-kondisi tuh. Nah, sikap itu lebih ke ini komunitas. Ada enggak kayak prasangka di dalam diri, misalnya kayaknya kalau orang ini memang begitu orangnya di kelompok ini kayak gitu. Nah, kalau mau kesiram konflik, sikapnya ini harus kau ubah dengan pendidikan semuanya tuh. Dan semua orang kayak begitu gitu. Iya. Toh, karena kan ada kita sudah kayak dibentuk tuh prejudice tuh. Misalnya gitu. Misalnya gitu. Halo. 5, 4, 3. Coba merekam Tapi kalau tak putus-putusnya terekam tuh ya? Enggak, tapi putus sih. Oh. Lompat gitu. Aduh. Oh.
otomatis jadi jalan sama full bisa. Coba kasih mati tersambung di situ kamu anu juga tersambung dua jadi astaga. begitu Mas kalau mau lihat kelangkaannya sebenarnya 3 jangan lihat tapi memang ada beberapa itu dulu ya, yang suruh ini langsung takut tapi sore nanti dikira menyebarkan anu. Iya, lanjut. Tadi dijelaskan sama Kamra ada 3. Attitude, behavior, perilaku, sama konstruktif. Iya, Konstruktif. konteks lah. Konteks. Ya, dilanjut tadi Nah, mengenai attitude. kalau itu kan lebih ke prejudice kayak kecenderungannya orang tuh kayak Iya. kita kadang dibentuk di masyarakat. Oh, kayaknya memang kalau orang ini kayak gitu kayak karakternya, gini karakternya. Memang dia pelitki, memang dia anu. Itu kan sikap tuh yang dibentuk. Nah, itu mempengaruhi juga ke konfliknya. Behavior itu kayak perilaku yang betul terlihat. Oh, kayaknya ini anak memang dilatih memukul kepalanya orang. Iya. Atau apa. Kalau ada permasalahan, dia terlatih selesaikan dengan berkelahi atau apa begitu yang lebih terlihat. Sering memukul apa semuanya. Itu kan salah satu mempengaruhi juga dengan yang konteks tadi itu. Jadi itu kan saling terkait ketiga-tiganya. Nah, kalau mau diselesaikan sebenarnya banyak toolsnya. Tapi kalau lihat dari perspektif ini, sikapnya ini diperbaiki. Kayak misalnya pengetahuannya ditambah prejudice kayak gitu. Oh enggak semua orang kayak gitu, orang baik gitu. Memang walaupun dia besar suaranya tapi bukan berarti dia membenci atau apa tuh gitu-gitu. Sama behavior, nah perilaku yang marah kekerasan kayak suka pukul orang atau apa itu bisa dilatih toh, kan psikologi semua gitu. Bisa dilatih yang gitu. Nah, terakhir itu konteks itu tadi aku bilang yang kayak sifatnya material atau ideologi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya air tadi itu bisa dibagi dua lah, bagaimana mereka ini itu kan bisa dijaga itu konfliknya. Gitu. Tiga itu kalau mau lihat konflik lah. Kalau dari perspektif teori itu dah, teorinya Om Galtung. Jaringan tuh. Itu udah jaringan. Jadi berarti untuk memberikan intervensi dilihat tadi apakah memang penyebabnya awalnya dari si attitude-nya, behavior-nya atau konteksnya. ya, Tapi nah ini kayaknya kalau attitude mungkin seperti yang kita bilang tadi lebih cenderung ke remaja. nah sebenarnya itu toh kan Iya. manusia toh ada objek dan sebagainya. Kalau ada orang tua yang sering memunculkan konflik karena attitude-nya, waduh. Orang tua. Nah, makanya lewat pendidikan kan kalau itu kan sebenarnya lewat sosialisasi atau apa bisa dilawan lah. Nah ini kan kalau apakah ada pengaruhnya media? Media yang harusnya meredam Ada, malah memperbesar. jelas. Konflik itu kayak kebakaran hutan, Kimar. Misalnya satu pohon terbakar, itu bisa merembet ke tempat yang lain. Media itu jadi angin, Ki. Bisa memperbesar, bisa memperluas. Media itu kayak angin. Kalau ibaratnya kita metafor, Ki. Konflik itu anggaplah satu pohon lah terbakar. Terus tiba-tiba membesar Ki karena tidak ada yang siram gitu apa tuh justru angin yang muncul, media-medianya itu yang bias tuh. Kadang bias justru melebar Ki kemana konfliknya. Gitu sih kalau dibilang pengaruh media jelas ada. Berarti media ini membesarkan yang biasanya mungkin masa konflik yang kecil lah bisa coba diatasi. Iya, sebenarnya begitu bisa. Media menyorot ada jadi tambah besar. Iya, ada. Karena kan anggaplah aktornya sebenarnya itu gitu yang berkonflik. Tapi karena media itu bertambah di aktornya yang lain sebagainya. Karena justru itu makanya. Tapi itu kalau medianya bias gitu, maksudnya dalam artian sifatnya provokator dan sebagainya. Kayak gitu. Tapi ada juga memang kalau medianya itu yang objektif dan sebagainya ini toh beritanya dan tidak cenderung bukan provokator toh yang lebih panas-panasi itu bisa diredam. Maksudnya ada dua mata pisau lah media. Bisa kita perluas, bisa perkecil. Gitu. Nah kita kan sesama ini
talent kerja. Ya. Jadi kan kita bahas konflik secara umum. Saya mau tarik ke tempat kerja ini. Nah, Aduh, jaringan. Memang lebih bagus kayaknya kalau offline. ya sudah. Bagus. Bagus tuh. Nah, kalau di tempat kerja itu kembali ketiga, konflik apa yang paling sering terjadi? Nah, ya itu ya interpersonal antara karyawan mungkin, tapi yang bukan di konflik yang eskalasinya tinggi, nah, yang ya wajar sih begitu. Itu antara karyawan tuh. Antara karyawan ke karyawan atau karyawan ke perusahaan. Ya lebih kayak gitu. Nah, kalau saya di kepala aku, kalau ada konflik begitu antar karyawan, solusinya simple. Cari siapa yang memulai, dipecat. Apakah memang begitu cara yang paling efektifnya atau bagaimana? Nah, beda-beda kita tergantung kasus lah kayak gimana. Iya. Kan biasa itu perusahaan ada batas toleransinya juga. Cuman kalau sedikit-sedikit pecat ya enggak juga. Maksudnya kan intinya tuh komunikasi terbukanya. Bisa jadi mak. Tidak. Tapi seiring ada satu kekurangan kan. Aduh. Berarti antang udah masuk ini. Udah masuk kriteria yang lebih kali jaringan. Enggak masalah deh. Mana lebih parah jaringan tak kayak. Lebih ada. Coba kan duit kah? Lebih ada jaringanku. Nggak bisa deh. Ya, bagus nih. Terus lagi. Bagus nih lagi. Baik. Sebentar punya jaringanku. Berarti sorry, karena tadi terjaringan, saya tanya balik. Kalau saya di kepala aku, kalau ada konflik di kantor, cari siapa pelakunya itu langsung saya berhentikan. Enggak. Maksudnya tergantung konfliknya apa nah. Ya, kan beda-beda gitu. Beda-beda ki konflik. Artinya jenis konfliknya atau karena kan biasa perusahaan itu ada batas toleransinya masing-masing. Kayak gitu ki. Tergantung dengan konfliknya. Cuman kan tidak semua juga mesti begitu. Atau malah jadi presiden buruk. Ini perusahaan tidak mahir menyelesaikan konflik, sedikit pecat aja. Nah bisa aja. Itu kan perspektif tuh, karena kalau begitu tuh lebih ke persepsi sih sebenarnya. Ya. Bisa jadi memang yang di capture itu kayak gitu kan media tuh sebenarnya berpengaruh ki. Presidennya buruk apalah gara-gara memecat, padahal itu bukan, kalau di perusahaan itu kondisi yang bisa dibilang normal lah toh. Ada pemutusan hubungan kerja. Kenapa dia dipecat dan sebagainya, itu kan tiap perusahaan ada batas toleransinya masing-masing gitu. Coba kalau misalnya gara-gara dia mencuri di perusahaan, Ya pasti. apakah masing-masing dialog dan sebagainya? Nah itu paling kita pastikan, yang penting itu pastikan sesuai jalur yang ada gitu. Bisa jalur hukum kah atau lewat dinas ketenagakerjaan kayak gitu. Mengganggu ini. Jadi, kalau lagi serius ya berhenti ki. Ya, Iya. Masalahnya Instagram ini tidak sampai tidak bisa ki memposting 1 jam kalau Instagram. masa? YouTube juga bisa. Bisa lah dipertimbangkan nanti mungkin pakai YouTube. Ada telepon Berat. Mark Zuckerberg. Kembali. Nah, kalau kita kan tadi sudah ke dunia kerja. Berat. Nah, ini ada pertanyaan ini. Kalau konflik sama diri sendiri gimana kak? Bagaimana itu? Dijawab mungkin dulu. Ya itu. Kadang sama kan, kadang tujuannya kita punya tujuan ke A, tapi malah diri sendiri itu malah condongnya ke B ki. Maksudnya kamu gitu. Oh muka S2 deh, kalau umur segini muka S2, umur segini muka lagi lanjut dan sebagainya, tapi kadang ada yang malas kadang sebagainya. Itu kan konflik dengan diri sendiri tuh. Iya. Dengan diri sendiri sih ada perbedaan tujuan gitu. Iya. Apalagi sama orang lain. Kayak gitu ya. Oke, begitu kayaknya solusinya bisa diatasi. Iya. Maunya A tapi dalam diri B. Ya kalau nggak mau berkonflik ya antara turunkan ki ekspektasinya atau atau diri yang kita up. Iya toh, dua itu toh. Kalau begitu karena malas-malas ya mending biar dia begini-begini saya terus. Ya kan nggak berkonflik itu. Ada negosiasi dari dalam diri.
Saya masih ingat waktu kita ketemu itu. Waktunya nobar kayaknya atau nobar sambil belajar. Ya. Di situ saya berpaham, oh konflik itu titik kuncinya adalah akses. Kelangkaan bahasanya. Ya. Nah, tadi teorinya sudah jelas kita jelaskan, ada sikap, attitude dan lain-lain. Menurutku, untuk orang yang kita sudah S2, apakah yang lain paham yang seputar ini? Ada pertanyaan bodoh kayaknya. Ya kalau dia mau belajar ke arah sana, nggak mesti S2 ya bisa Ji. Maksudnya kan akses kan banyak nih. Maksudnya akses kan banyak ke jurnal-jurnal. Misalnya saya mau belajar tentang fisika begitu, bisa Ji. Karena akses terhadap jurnalnya terbuka lebar nih. Tinggal sayanya mau pelajari atau tidak. Cuman kalau ditanya secara luar sih sebenarnya masih awam Ji, sama kayak psikologi tuh. Iya. Ada orang belajar dari luar belajar psikologi juga. Iya. Tapi kalau lihat secara umum ya masih awam, sama Ji, masih awam juga. Nggak semua orang paham gitu. Itu kan kalau yang dibahas dari tadi kan konflik ini bisa diatasi kalau kita sudah paham nih, yang kayak tadinya penyebabnya di awal. Iya. Nah, dari penjelasan terbaru ini, kalau kita mau menghindari lah, misalnya nggak usah ada konflik. Nah, aksesnya itu yang berbesar kayak tadi yang jurnal. Maksud maunya ini adem lah, akan sekarang adem, nggak usah ada konflik lah ke depannya. Apa yang harus diciptakan? Ini sebenarnya apa? Sebenarnya agak sulit kalau mau hindari kayak konflik tuh karena kita kan cuman eskalasinya Ji, maksudnya jangan sampai kayak tinggi gitu. Jangan sampai kekerasan langsung dan sebagainya. Jangan sampai kan begini Mas. Ada dua kondisi perdamaian, ada namanya perdamaian positif, ada yang negatif. Yang negatif itu permainan negatif itu yang penting jangan kau berkelahi biar mau baku benci negatif Ki, biar mau baku benci yang penting jangan kau saling lempar, jangan kau saling tombak, jangan saling berkelahi itu jangan gitu. Kalau positif dia selain itu perlu Ki ada suasana harmonis, tidak ada prasangka buruk antar kelompok dan sebagainya. Itu namanya perdamaian positif. Nah itu yang agak susah Ki, makanya itu seminimalisir itu dikurangi itu isu sara. Karena itu yang paling susah dihindari, paling susah kalau sudah melibatkan itu agak susah Ki di konfliknya, karena sesuatu yang tidak bisa diubah. Keyakinan, warna kulit apa semuanya itu kan sesuatu yang tidak bisa diubah sebenarnya tuh begitu menentum nih. Jangan sampai kayak karena dia berkulit hitam Ki, masih kayaknya jahat kini orang deh. Karena dia berkulit hitam, udah masih kayak gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang perlu diminimalisir gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa hilang. Cuman kan karena itu kan terbentuk ratusan tahun ya, dihilangkan berarti butuh waktu ratusan tahun juga. Tapi konsisten. Berarti memang konflik itu tidak bisa dihindari. Yang hanya bisa adalah diminimalisir dampaknya. Ya, tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola gitu. Misalnya perdamaian bisa dikelola. Kalau di Indonesia ini apa yang kita tahu? Konflik yang lumayan besar dan lama. Makan cenderung kayaknya ada orang yang pelihara. Ya banyak. Papua kan begitu juga. PM. Itu salah satu bentuk yang dipelihara tuh karena maksudnya konflik yang berulang dan panjang nih. Ini salah satunya. Kalau studinya Papua, siapa yang diuntungkan ini? Negara kah atau ada memang agensi CIA apakah itu sana? Ya kalau dari artikel, beberapa artikel ya negara-negara besar tuh Amerika. Karena kan di sana emasnya gitu. Yang melimpah lah istilahnya tuh. Begitu sih. Sama ya kalau ada gula apa sel semut tuh. Itu mungkin kalau yang di tuh. Iya. Di sana Papua kalau ditanya untungkan, kalau beberapa media yang bilang artikel juga. Iya. Ya negara-negara ini kayak Amerika bahkan sekutunya kayak Australia bawa juga kayak gitu Ki. Kalau dilihat secara Iya. Nah ini itu artikel yang bilang dari media, cuma saya teruskan. Saya berusaha mengulik ini. Pasti Kamri di luar ini pernah bahas begitu. Ini lebih rinci, kayaknya agak ragu-ragu dikeluarkan ini. Sempat pulang tiba-tiba ditembak di jalan.
Ini ada berita menarik ini. Kalau di sosial media, apakah ada potensi besar keluar kalau konfliknya? Anak begini. Mungkin saya yang sebagai pelaku konflik, mungkin bisa selesai dengan berdamai sama si orangnya langsung. Iya, iya. Bagaimana orang yang ternyata terdampak karena dia dapatnya di media dan dia tidak punya akses untuk berdamai itu sama orang. Nah, bagaimana solusinya kalau begitu dia tuh? Antara akan perdamaian di dunia digital. Masih anu tuh. Aduh, jaringan. Ragam perdamaian di Aigo. Nanti dilihat ya apakah kalau ngomong kayak begini terrecord atau tidak. Iya. Sempat terrecord juga ya, bagus sekali mending. Cek dulu soto ikut patah-patahnya. Enggak, ini kalau patahnya Harus kayaknya ikut di patah-patah deh. cek dulu. Cek dulu. Tapi enggak patah kalau sini tuh. Ini bagus sih. Patah ki. Nah kalau yang tersave tuh. Kalau live patah-patah gitu. Oh, enggak patah-patah sini. Berarti di sini, Ji. Kalau live patah-patah. Jadi, Oh iya. ini Di nanti maksud kalau dilanjut. Ai apa ini Aigo. Nah, itu lanjut tadi. Apa tadi? Lupa Kak. Dari anggaplah saya yang pelaku ini. Iya. Pelaku konflik saya kan bisa diselesaikan, didamaikan begitu. Iya. Tapi orang yang sudah terlanjur dapat informasinya di sosial media dan dia sudah kubur emosi tapi dia tidak punya akses untuk berdamai begitu atau itu konflik bagaimana dia selesaikan atau pertanyaan pian salin. Oh. Maksudnya anunya pihak yang Pihak yang lain gitu yang berkonflik juga. Ya, saya pelaku. Mm-mm. Kemudian ada orang sebarkan gitu, Ya. ada konflik ini. Saya kan sudah berdamai main jalan ceritanya. Ya, di sini enggak masuk. Sudah berdamai jalan ceritanya, tapi yang ini yang orang yang sudah terlanjur lihat di sosial media, emosi juga, keburu juga, muncul juga dalam musuhnya. Itu gimana mereka bisa selesaikan? Oh, sebenarnya kayak gini, anggaplah kayak pohon teh cerita tuh satu Ya. pohon yang berkonflik terbakar tuh. Ya. Nah, karena ada media, dia merembet ke pohon yang lain terbakar. Ya. Nah, tapi sebenarnya pohon yang satu itu padam nih. Yang awal tuh, Ya. gitu maksudmu? Ya, betul. Nah, berarti harus juga selesaikan yang pihak yang lain kalau mau diselesaikan toh dan sebagainya. Perlu dia penanganan beda juga ya konflik yang lainnya yang di luar itu. Makanya sebenarnya itu sosial media itu kayak media itu pisau bermata dua tuh kalau orang bilang. Ya. Bisa membantu sesuatu tapi kadang bisa aja sebaliknya gitu. Bisa mengangkat sesuatu yang tidak terlihat tapi justru sebenarnya ada hal-hal yang tidak perlu diangkat jadi terangkat gitu. Maksudnya sangat ini Ki. Di media tuh kadang bias Ki infonya. Ya. Antara biasnya itu karena info cara penyampaiannya kurang tidak kena lagi atau memang terpotong-potong beritanya. Itu makanya sebenarnya sekarang itu diri tapi bagaimana cara memfilter ya harus dari diri sebenarnya kalau sekarang jangan terlalu diandalkan sosial media yang jadi filter Pak. Ini biasnya. Tapi orang sekarang mudah terbakar, bukan yang kena dia lihat terbakar itu. Cocok ini toh makanya tuh makanya tadi dari sisi sikapnya komunitinya loh perlu diperbaiki disosialisasi terus dan kita terlalu ini gitu karena selain yang konteks itu memang sikap yang mengaruhi juga ke konflik. Nah ini saya menarik dengan biasanya kan orang kalau sudah mendalami satu ilmu dia pakai perspektif nih. Anggaplah saya psikologi kan kalau datang ke kayak ortopin pasti saya lihat bagaimana pelayanannya dan lain-lain. Anak akuntansi mungkin langsung hitung bagaimana APP dan lain-lainnya itu. Kalau kita yang backgroundnya anak resolusi konflik di tempat kerja itu gimana melihat orang di tempat kerja begitu? Tidak, kalau saya pakai praktisi ODI itu, kalian manajemen ODI, human capital kayak gitu. Tetap saya pakai itu, maksudnya perspektif konflik atau psikologi yang lain itu kan yang lebih memperkaya. Tapi tetap saya pakai frame yang
di tempat kerja gitu. Maksudnya apa? Sebagai talent manajemen dan Odi. Maksudnya Jami terlalu banyak kurusi gitu. Itu saya kurusi Jami kalau ada orang konflik urusannya bagian lain deh. Maksudnya kan pusing juga kalau semua diurusi. Kita coba urus yang urusannya kita saja. Tapi keilmuan tak ini berguna sekali. Sorry masuk pertanyaan Iya. baru ini untuk di pekerjaan tak sekarang. Iya berguna lah semua ya loh. Berguna sekali. Kayak gitu, Ki. Sama kayak belajar matematika tuh sebenarnya kayak tidak ada gunanya tapi Ada sebenarnya tiap hari kita pakai itu. Ini kan pakai hitungan matematika juga ini. Semuanya algoritma apa kan itu matematika semua. Ya, Yang sebenarnya tidak berguna kalau kita lihat secara spesifik tapi kalau dilihat kayak ini ya Instagram kan pakai algoritma, pakai hitung-hitungan matematika, jaringan apa semuanya. ya. Nah, kayak pertanyaan saya sudah selesai ini semuanya. Dari kita ada enggak yang mau ditambahkan dari obrolan kita Oh, ada ya. dari tadi? Kalau saya Ada paling mungkin ini Ki. kelupaan ada kelupaan mungkin yang ingin disampaikan. Nah, kalau saya gini apa? Saya kan bukan ke praktisi kan itu praktisi perdamaian dan resolusi konflik. Ya. Tapi orang yang belajar gitu terkait dengan konflik gitu. Nah, mungkin kalau tertarik lebih dalam bisa mungkin keundang yang praktisi betul-betul praktisi toh. Ada namanya Peace ID gitu kalau tidak salah. Peace ID. Iya, setahu saya ada Peace ID yang kayak memang dia lebih dalam, Ki. Lebih ada banyak tools dia pakai kayak pohon konflik, Ya. C3 APK kalau nggak salah. Terus ada juga yang gambar rumah itu. Ada banyak toolsnya dia yang pakai untuk menyelesaikan konflik oleh praktisinya. Kayak gitu. Kalau saya lebih ke risetnya lebih banyak baca gitu. Kayak gitu. Gitu sih kayak gini toh, kayak awal-awal kenapa ada studi ini toh Mar? Cerita intermezzo sedikit. Ya. Kenapa ada studi perdamaian resolusi konflik? Karena waktu itu ada peneliti toh pada perang dunia kedua selesai nih. Ternyata lebih banyak orang meninggal setelah perang selesai daripada sebelum perang. Ya. Toh, padahal kalau dipikir-pikir itu perang yang bikin banyak orang meninggal. Ya. Kenapa? Makanya itu berpikir kenapa itu lebih banyak orang meninggal gara-gara setelah perang dunia kedua daripada sebelumnya. Karena akses terhadap makanannya cuma dikelola oleh beberapa negara saja gitu. Negara-negara kecil atau apa sedikit aksesnya ke makanan. Makanya banyak orang mati karena kelaparan, karena akses kesehatannya. Kayak dulu itu penyakit demam, DBD kayak begitu kan langsung meninggal orang kalau dulu. Kalau orang-orang dulu tuh karena memang akses kesehatannya terbatas gitu. Nah, kenapa banyak orang meninggal? Bukan gara-gara perang, tapi gara-gara itunya Perangnya. kekerasan strukturalnya yang meningkat tajam sama kultural. Makanya banyak orang meninggal gara-gara itu. Oh. Riset-risetnya. Makanya cuman kalau lihat kekerasan itu bukan cuma kayak berkelahi langsung gitu, Oh. tapi lebih dalam nih. Nah, kalau di sini banyak tuh akses. Kalau bisa aku lihat masih banyak kekerasan struktural yang tidak terlihat, kultural itu aja yang dapat akses politik itu aja orangnya. Itu joranya itu Akses akses ke pendidikan itu aja pendidikan yang layak sekali toh. Itu aja orangnya. Itu kan kultural gitu. muncul pertanyaan lagi nih. Wah, anjing. Apa dampak jangka pendek kan mungkin mati lah dan lain-lain. Apa dampak dari konflik itu? Selain yang kita jelaskan tadi mungkin bisa ditambahkan. Dampaknya itu kalau ditanya dampak banyak orang meninggal, mungkin angka kematian meningkat lah. Meninggal. Perasaan ketidakadilan meningkat Ki. Nah itu kan salah satu bentuk konstruktif ya dalam teori tadi toh. Ya. Perasaan-perasaan seperti itu, prasangka-prasangka bahwa oh dia aja yang dapat Ki. Yang ininya itu kan meningkat gitu. Itu kan tanda-tanda mengarah ke konflik terbuka nih yang langsung. Sebenarnya tanda-tanda itu mulai tanda-tanda itu bahwa akan mengarah ke konflik langsung gitu. Kalau itu mulai muncul kalau kekerasan strukturalnya sama kulturalnya meningkat nih kalau lihat Ya. itu bisa diprediksi itu akan mengarah ke kekerasan langsung pelan-pelan. 98 kan begitu Ki, udah langsung meledak ketika ada tuh Ya. cari timing. Kalau dapat nih timingnya meledak nih tuh tapok nih, makanya ya Kurangi. Antisipasi. Baik, makasih banyak ini. Yes, kita hampir 1 jam ini.
hampir 1 jam. Jadi Dua tadi karena sepakat. Jadi Ini memperkaya seru ini. informasi untuk saya, pengetahuan saya. Ini akan diakses nanti juga diposting di Instagram sama di YouTube. Oh, oleh. Jadi saya perkenalkan ini. Jadi kami ini dari Asa Timur Indonesia. Ada tiga komunitas ini. Ini harus belajar dulu konflik. Karena ada 3 komunitas digabung jadi satu. Jadi pasti ada konflik nanti. Makanya hari ini saya datang juga belajar mengenai konflik. Karena jangan sampai di kemudian hari 3 komunitas ini yang bergabung jadi satu. Kayak di kemudian hari mungkin ada konflik muncul. Oh ya. Saya di sini mau belajar bisa meminimalisirnya nantinya. Ya. Itu Ji. Perjelas gitu tujuanmu toh sama mereka. Lebih bikin konkret gitu tujuanmu. Misalnya 2 tahun ke depan kita kejar apa, 5 tahun ke depan kita jadi apa nih? Ya. Kasih konkret di kapan dan kalau itu udah jelas itu takutnya nanti Gampang konflik muncul. Iya. Iya. tidak ada target apa. Nah berubah nih tujuannya masing-masing. Lama-lama itu pisah. Perjelas kita 5 tahun 5 tahun kita sudah kayak gini, 7 tahun kayak gini atau 6 bulan lah. Berarti mirip kesamaan teori pembentukan kelompok. Iya, Dari begitu, kelompok terpecah jadi 2. Itu karena ini gitu tujuannya berubah di tengah jalan. Iya. Suruh ini pembahasan. Saya sebagai penanya ini, kayaknya kepala aku sanggup untuk menampung ini untuk begini jadi dulu karena apa nanti Bang. Baik, makasih banyak waktunya ini. Oke, aman ya. Kita Seru deh gini. Baru pertama kali begini saya, Mas. seru ini. Terus karena nggak apa-apa ini sambil terrecord. Banyak orang yang tidak mau ikut beginian. Karena mereka bilang, nanti tidak ada pengalaman dan lain. Kayak seru sebenarnya. Seru sekali saya rasa. Iya. Cuman datanya saya tonton enggak sebut instansi itu atau belum. Kecuali luar negeri. Wah ya. Iya. Karena kalau mau dibahas semua ya, kita di close friend saja nah. Kalau mau yang lebih dalam. Ya tadi Amsmar pancing-pancing kenal. Bahas yang mau pancing itu bahas itu. Kita di forum tertutup saya kalau itu. Ya. Baik, obrolan kita mengenai konflik di siang hari ini kita cukupkan. Ya, Kamri ini praktisi talent dan Odi. Ya. Di kesempatan berikutnya semoga bakalan ada Kamri ini di episode 2-nya pertemuan selanjutnya lagi bahas hal yang lain. Nah, terima kasih penonton sobat saya Asa Timur Indonesia. Obrolan kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, putus dibahas. Nah, bilang Nur. Jadi, Iya.